Dok, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sedikit. Boleh perkenalan ya, Dr. Johan, spesialis JPFIHA. Nah ini apa nih dok? MD lagi malah. Oke. Jadi JP itu spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi kita belajar itu tidak hanya di jantung tapi juga pembuluh darah kaki, pembuluh darah tangan. Nah, sedangkan VHI itu adalah perkumpulan kita di Indonesia, Fellowship Indonesian Heart Association. Gitu aja. Oke. Iya. Nah, Dok udah bergabung di Rumah Sakit Paramarta ini berapa lama, Dok? Oke, saya sudah bergabung sekitar baru juga. Saya karena sekitar 3 bulan lalu saya baru menyelesaikan pendidikan subspesialis saya, jadi saya baru bergabung kira-kira 2-3 bulan yang lalu. Oke. Ya, sekali lagi dari Paramarta ada yang bisa bantu? Nggak ada. Oke, Dokter Johan, yuk kita bahas dok tentang jantung. Ini gimana nih dok? Jantung, gawat. Dikit-dikit ada orang yang meninggal dadakan jantung. Terus kalau ada yang pacaran deg-degan jantung. Apalagi banyak ya dok tentang jantung. Boleh nggak dok sedikit bagaimana menjaga jantung kita supaya lebih baik dan umur kita lebih panjang. Silakan Dokter Johan. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada saat kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi. Sebetulnya materinya ringan aja supaya bisa diterima oleh para Bapak dan Ibu semua dengan judul tips menjaga jantung sehat. Boleh slide-nya? Next. Oke, saya mendingan pindah sini ya. Baik. Oke. Jadi sebelum saya berbicara tentang jantung, saya akan memaparkan sebuah fakta ya. Jadi penyakit jantung itu sampai saat ini dia menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Jadi sekitar hampir 18 juta manusia meninggal karena sakit jantung. Itu tuh sekitar 30% dari semua penyakit. Dan penyakit jantung itu tidak hanya terjadi pada golongan rendah atau menengah, bahkan ke golongan atas juga. Tidak berbicara usia juga, bisa terjadi pada usia muda dan usia tua. Jadi sedangkan kejadian penyakit jantung itu setiap tahunnya hampir 523 juta setiap tahun penambahannya. Ini merupakan menjadi masalah tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ya. Nah, penyakit jantung sendiri sebenarnya ada banyak. Jadi lalu yang mana yang paling sering menyebabkan kematian paling sering? Yaitu adalah penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyebab paling sering. Karena kita tahu ya, kalau misalnya kita mengalami serangan, jantungnya tiba-tiba berhenti, pasiennya juga tentu akan berhenti usianya. Ya oke, next. Next slide, boleh? Oke. Jadi kalau saya boleh sederhana saya terangkan, jantung kita itu memiliki 3 pembuluh darah utama. Nah, yang kita namakan itu pembuluh darah arteri koroner. Namanya arteri itu adalah pembuluh darah yang menyuplai darah dan oksigen untuk jantung. Jadi kalau kita terdapat penyumbatan, tentu yang memberikan darah suplai oksigen ke jantung tiba-tiba menghilang. Nah, jantung itu akhirnya kekurangan darah dan oksigen dan akhirnya bisa mengalami entah jantungnya pompanya melemah atau jantungnya berhenti. Nah, lalu gejalanya apa? Memang pada masyarakat awam banyak sekali keluhan gejala jantung yang sebetulnya tidak spesifik hanya nyeri dada. Karena kalau pasti Bapak Ibu semua tahu, orang sakit jantung kebanyakan keluhannya apa? Nyeri dada pasti. Tapi ternyata keluhan jantung itu tidak hanya cuma nyeri dada. Kadang-kadang ada orang yang biasanya misalkan saya naik ke lantai 1 tuh nggak capek, tapi kok sekarang jadi capek banget gitu. Terus ada orang yang setelah aktivitas kok tangan kirinya tuh jadi pegel. Bahkan ada juga saya punya pasien serangan jantung, keluhannya cuman nyeri di daerah rahang sebelah kiri. Jadi memang keluhan jantung itu bervariasi.
ada yang memang tipikal nyeri dada yang berat sampai keringat dingin, ada yang tidak menyerupai nyeri dada. Ya. Nah, kalau misalnya kita biarkan, jadi yang namanya serangan jantung itu kita berpacu dengan waktu. Karena semakin lama kita tidak menolong jantung, apa yang terjadi pada jantung adalah pompa jantungnya jadi melemah. Nah, kalau sudah melemah gitu, pasien akan jatuh ke penyakit yang namanya gagal jantung. Pompa jantungnya lemah. Nah, kalau pompa jantungnya lemah, otomatis yang terjadi adalah pasien ini tidak akan sulit untuk beraktivitas seperti biasa. Karena kan fungsinya jantung itu memompa. Kalau pasiennya jatuh ke gagal jantung, nanti jalan sedikit aja dia sering capek. Bahkan ada yang paling berat, mau tidur aja susah. Tidur satu bantal telentang itu aja susah. Jadi kadang-kadang ada yang tidur pakai sampai setengah duduk. Nah, oleh karena itu kita ini sebagai masyarakat awam yang masih jantungnya kondisi baik-baik saja, hendaklah kita menjaga untuk kesehatan jantung. Next slide please. Oke, lalu apa aja sih faktor resikonya jantung? Jadi penyakit jantung itu bukan berarti seakan-akan saya jantung biasanya keluhannya muncul hari ini, bukan berarti saya serangannya saat itu, bukan. Sebetulnya penyakit jantung itu adalah akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, resiko apa yang biasa terjadi pada masyarakat? Yang pertama adalah merokok, lalu obesitas, lalu tekanan darah tinggi, diabetes, beberapa memang infeksi, ini sangat jarang, dan juga genetik. Next. Nah, lalu apakah ini bisa dicegah? Next. Nah, tentu saja bisa. Jadi sebenarnya penyakit jantung ini sangat bisa dicegah. Dan ini adalah fungsi kami sebagai dokter jantung untuk selalu mengedukasi masyarakat supaya kita bisa menurunkan angka kejadian jantung. Next. Nah, lalu ada beberapa tips untuk mencegah jantung supaya tetap sehat. Jadi kalau misalnya di sini ada 10 cara ya. Yang pertama kalau kita yang paling kiri yaitu adalah mengukur tekanan darah secara teratur. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai tekanan darah tinggi ya sebaiknya mulai berobat dari sekarang. Karena sekali lagi faktor resiko itu tidak ada gejalanya. Gejalanya tensinya tinggi itu apa? Nggak ada. Bahkan ada pasien yang tensinya 180 ketemu dokternya juga nggak ada gejala apa-apa. Bahkan banyak sekali tensi tinggi ketemunya itu nggak sengaja. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat awam harus terbiasa untuk regular check up. Yang berikutnya tentu kita harus memaintain gula darah kita supaya tetap bagus. Lalu memaintain juga kolesterol, jangan terlalu stres, berat badan juga dipertahankan supaya jangan terlalu berlebihan, jangan merokok. Lalu kita harus tetap aktif bergerak, tetap mempunyai aktivitas, karena dengan aktivitas itu akan menjaga jantung tetap sehat. Oke, boleh next. Oke, di sini saya akan mengutarakan beberapa faktor risiko yang sering terjadi dan penting untuk dibahas. Yang pertama adalah merokok. Jadi secara statistik orang yang merokok itu 30% mengalami gangguan jantung, yaitu pembuluh darah koroner, penyumbatan. Kenapa? Karena asap rokok yang masuk ke dalam paru-paru dan lalu ke pembuluh darah itu, dia bisa merusak pembuluh darah jantung, yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Di samping itu, asap rokok bisa menimbulkan radikal bebas yang bisa menyebabkan serangan jantung seketika. Oleh karena itu, untuk yang pertama kita harus mengurangi, atau bukan mengurangi sebetulnya, harus berhenti merokok. Lalu bagaimana dengan rokok elektrik? Banyak sekali zaman sekarang ini orang merokok dengan rokok elektrik. Jadi satu studi yang yang baru dikeluarkan sekitar tahun ini atau tahun lalu, ternyata untuk kejadian jantung meskipun menggunakan rokok elektrik sama saja dengan rokok yang biasa. Jadi untuk rokok elektrik juga sebaiknya dihindarkan. Oke, next. Nah, lalu yang kedua adalah ini memonitor gula darah. Nah, ini banyak sekali persepsi di masyarakat awam yang
sebetulnya menurut saya kurang tepat. Jadi biasanya orang itu ngecek gula darah tuh dengan stick ya. Kalau gulanya tinggi, wah saya diabetes gitu. Sebenarnya yang harusnya dilakukan pasien untuk mengontrol gula darah tuh bukan pakai stick yang ditusuk-tusuk gitu, bukan. Tapi harus menggunakan namanya parameter HbA1c. HbA1c itu apa? HbA1c itu adalah suatu pemeriksaan darah yang akan menggambarkan keadaan gula darah kita selama 3 bulan ke belakang. Karena kalau gula darah yang kita tusuk-tusuk setiap hari itu sangat tidak akurat. Contohnya kalau kita puasa lebih lama pasti nilainya rendah. Kalau kita makannya lebih banyak pasti kita akan tinggi gula darahnya. Nah sedangkan kalau HbA1c itu tuh menggambarkan keadaan gula darah 3 bulan. Jadi pengambilan darahnya juga tidak perlu puasa karena itu menggambarkan 3 bulan. Nah kalau misalnya HbA1c kita di atas 6,5 artinya kita itu sudah menderita diabetes. Nah yang disarankan untuk terkontrol baik apabila HbA1c-nya kurang dari 7%. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan bahwa mengontrol gula darah itu sebaiknya memang mungkin awalnya dicek dengan cara stick gula darah sewaktu, tapi yang paling tepat adalah menggunakan HbA1c dengan target kurang dari 7%. Ya, oke. Next. Oke, yang berikutnya adalah memonitor tekanan darah. Nah, di sini juga banyak sekali pemahaman masyarakat yang menurut saya kurang tepat. Contohnya gini, wah saya udah tua dok, kan kalau tinggi sedikit nggak apa-apa, kalau 140/80 nggak apa-apa karena saya udah tua. Sebetulnya hal ini keliru. Jadi sekarang yang disarankan adalah tekanan darah untuk orang yang kurang dari 65 tahun itu harus 130/80. Jadi kalau misalnya ada pasien, saya emang nggak apa-apa dok, tekanan darahnya 140-an. Nah itu adalah sesuatu yang keliru. Memang kalau tidak bergejala, bahayanya apa? Itu tuh kita menumpuk penyakit. Dan penyumbatan pembuluh darah itu nggak tahu kapan mau munculnya. Nah jadi kalau misalnya kurang dari 65 tahun, sebaiknya tekanan darah itu 130/80. Bahkan yang disarankan yaitu 120/80. Ya. Lalu bagaimana dokter kalau misalnya di atas 65 tahun? Kan ada usia kan udah semakin tua. Nah kalau bagi usia di atas 65 tahun, kalau misalnya pasiennya masih aktif, itu tetap harus di bawah 130/80. Kecuali pada pasien-pasien lansia yang kerjaannya cuma di rumah, cuma tiduran aja, itu baru diperbolehkan 130/80. Jadi nggak boleh kita punya tekanan darah lebih dari 130/80. Nah terus yang berikutnya yang suka terjadi apa? Ketika ada pasien dengan darah tinggi lalu dia minum obat tuh, setelah itu tensinya jadi normal. Nah yang selalu keliru dilakukan pasien adalah, wah saya sudah sembuh dong tekanan darahnya, dia obatnya berhenti. Nah itu juga keliru, karena ketika obat itu dihentikan tekanan darahnya akan naik lagi. Jadi yang paling penting, kalau memang kita sudah terdiagnosa sebagai pasien dengan darah tinggi, diusahakan minum obatnya rutin dan memang seumur hidup jadinya. Oke, next. Oke, lalu yang berikutnya adalah kita harus aktivitas. Bahkan untuk pasien jantung sendiri, kita sarankan untuk berolahraga tiap hari. Memang yang santai aja, sekitar 20-30 menit seperti jalan santai. Karena dari penelitiannya terbukti orang yang lebih aktif cenderung mempunyai jantung yang lebih baik. Jadi ada kalau di masyarakat awam sering sekali saya mendapatkan bahwa orang-orang yang udah sakit jantung, udah serangan jantung, wah ini nggak boleh aktivitas lagi nih, dibatasi aktivitasnya. Nah bahkan mau jalan sedikit nggak boleh, nah, udah aja di rumah gitu. Nah itu juga sesuatu yang salah, karena yang bagus itu justru jantung itu direhabilitasi dengan cara melakukan aktivitas tiap hari sekitar 20-30 menit. Next. Nah lalu yang berikutnya adalah istirahat yang cukup. Ini saya nggak akan bahas panjang. Next.
Ya untuk makanan juga sama, kurangi makan berlemak, lalu perbanyak konsumsi. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah kolesterol. Kalau kolesterol itu sebetulnya memang kita harus rajin cek karena banyak sekali pasien dengan kolesterol tinggi tapi tidak bergejala. Jadi nggak ada gejalanya. Tahu-tahu nanti udah ketemu penyumbatannya berat. Padahal dia tidak merokok, dia tidak punya darah tinggi, dia tidak punya diabetes. Tapi kok tiba-tiba penyumbatannya berat. Setelah dicek, ternyata kolesterolnya tinggi. Oleh karena itu harus rutin kita mengecek kolesterol. Nah, dari pemeriksaan kolesterol sendiri ada banyak parameter kalau kolesterol. Kalau yang rajin sering cek darah ya, ada TG, ada total kolesterol, ada HDL, ada LDL. Lalu mana sih yang menjadi perhatian kita pertama-tama? Nah, yang menjadi perhatian kita pertama kali yaitu adalah LDL. LDL itu adalah kolesterol jahat kalau biasa di masyarakat awam namanya. Nah, tentu berapa dok normalnya? Kalau biasanya sih yang saya anjurkan, yang kita anjurkan biasanya kurang dari 100. Nah, tapi setiap orang itu mempunyai target yang berbeda. Contohnya gini, ada 2 pasien, satu darah tinggi, satu nggak punya darah tinggi. Tentu kadar kolesterol yang kita anjurkan untuk orang yang darah tinggi berbeda dengan kolesterol yang kita anjurkan untuk orang normal. Jadi untuk untuk orang normal kurang dari 100, mungkin orang yang sudah dengan darah tinggi kurang dari 70. Dengan begitu faktor resiko yang kita bisa hambat tuh lebih banyak lagi. Jadi kalau udah punya darah tinggi, udah punya diabetes, ya tentu kolesterolnya harus lebih rendah lagi daripada orang yang biasa. Begitu pula dengan orang yang merokok. Orang yang merokok sudah memiliki satu faktor resiko terkena jantung. Tentu kadar kolesterolnya kita tidak bisa samakan targetnya antara orang yang merokok dan tidak merokok. Dan oleh karena itu selain kita cek darah, harus konsultasi dengan dokternya berapa sih targetnya yang kita perlukan untuk menjaga atau mencegah serangan jantung di kemudian hari. Ya, next. Ya, oke. Yang terakhir, hindari stres karena stres itu akan membuat jantung kita bekerja lebih berat secara otomatis sehingga nanti membutuhkan oksigen yang lebih banyak dan bisa mencetuskan serangan jantung. Next. Oke, yang terakhir saya rasa kita apabila sudah mendapatkan edukasi dan kita pengen tahu lebih lanjut, jangan sungkan untuk tanya ke dokter untuk lebih jelasnya. Next. Ya, jadi ada 2 hal yang penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah kita harus karena tubuh kita sendiri yang menguasai. Jadi hendaklah kita menjaga tubuh kita tetap sehat, hindari faktor-faktor resiko untuk kualitas hidup yang lebih baik. Dan yang kedua adalah kalau kita memang sudah merasa mengalami sedikit gejala, jangan sungkan untuk check up ke dokter. Karena sekali lagi jantung itu masih the silent killer. Paginya nggak apa-apa, siangnya kok udah bisa meninggal. Nah, karena jantung itu sesuatu yang cukup krusial untuk kehidupan kita. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh dengan senang hati ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Johan atas pemaparannya tentang bagaimana sih tips menjaga kesehatan jantung ya enggak. Oh ya, tadi ada sedikit untuk ciri-ciri gejala jantung tersendiri, nggak harus melulu sakit dada di sebelah kiri ya dok ya. Ternyata sakit leher di sebelah kiri pun itu bisa jadi tanda serangan jantung gitu ya dok ya. Kalau semisalnya, saya mau nanya boleh dok ya? Kalau semisalnya kayak katanya, kalau serangan jantung itu hampir sama gejalanya dengan lambung, itu benar nggak sih dok? Oke, ini juga sangat sering pasien datang ke IGD atau ke saya sendiri datang dengan keluhan nyeri ulu hati. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu boleh saya terangkan, jadi posisi jantung itu di sebelah kiri. Bagian bawah dari jantung itu dia berdampingan dengan mah atau lambung. Seringkali gejala jantung itu menyerupai nyeri ulu hati karena posisi jantung itu berdekatan dengan lambung. Namun biasanya ada gejala penyertanya, tidak hanya berdiri sendiri keluhan nyeri ulu hati. Misalkan
keluar keringat dingin, terus tangan kiri jadi lemas, atau pasien-pasien yang sudah berobat terus diobatin mahnya nggak sembuh-sembuh. Nah itu udah merupakan suatu alarm buat kita, buat dokter atau pasien, bahwa kemungkinan besar bukan dari mah lagi, bisa jadi dari jantungnya. Jadi itu sangat benar sekali bahwa salah satu keluhan jantung itu adalah nyeri ulu hati. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, barangkali ada yang mau bertanya pada Dokter Johan di sini. Kita ada 2 gimmick untuk 2 orang penanya. Bapak, Ibu, boleh, Bapak? Boleh disebutkan namanya, Bapak? Nama saya Heri. Selamat siang, dokter. Maaf nih bertanya, ya terkait kolesterol. Itu kan kolesterol ada 2 macam ya dok, LDL dan trigliserid. Oh, TG. Ya. Nah, kalau yang lebih berbahaya itu tinggi trigliserid atau tinggi LDL? Oke. Pertanyaan ke satu ya dok ya. Ya, oke. Pertanyaan keduanya. Mengenai tes agregasi trombosit dok, kalau misalnya di tes itu ternyata di kesimpulannya hiperagregasi trombosit, kemudian kan dikasih pengecer darah dok, biasanya seperti clopidogrel gitu, ya, betul. Sekitar 3 bulan. Betul. Nah setelah 3 bulan dicek lagi ke lab. Biasanya hasilnya bagus, dok, udah normal gitu. Terus kita berhenti minum clopidogrel atau pengencer darah itu, dites lagi, kadang-kadang muncul lagi hiperagregasi atau kecenderungan hiperagregasi trombosit. Nah, bagaimana kira-kira pendapat dari dokter gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya bagus ya. Jadi memang kalau dalam pemeriksaan kolesterol sendiri kan ada banyak parameter. Yang paling sering pasti LDL, HDL, total kolesterol sama TG. Kalau berdasarkan mana yang lebih bahaya, kalau boleh memilih, tentu LDL yang paling bahaya. LDL tuh lipid, dia tuh kolesterol yang teroksidasi yang bisa masuk penetrasi ke dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan plak. Plak itu seperti ada penyumbatan. Nah, di dalam plak sendiri itu ada 2 komponen penting. Lipid core, jadi intinya kolesterol, dan adanya kayak topi dari fibrinogen, dari ya kalau saya boleh katakan kayak fibrinogen. Jadi ada fibrous cap sama lipid core. Nah, yang tidak boleh itu adalah kalau misalnya LDL-nya terlalu banyak, penyumbatan itu tidak stabil. Karena si fibrinogen yang fibrous cap yang menahannya itu menjadi tidak stabil. Yang berbahaya adalah ketika tidak stabil, kayak topi gitu, itu tuh menjadi pecah. Nah, ketika pecah, LDL kolesterol itu akan keluar seperti gunung meletus. Yang akibatnya kalau misalnya dilihat betul-betul nanti diperiksa dengan kateterisasi, itu tuh akan terjadi perlambatan aliran darah bahkan sampai menghambat aliran darah 100%. Itu yang menyebabkan tekanan darah, yang menyebabkan serangan jantung tiba-tiba. Nah, jadi kalau misalnya memilih, tentu LDL yang paling jahat. Itu yang harus pertama kita kontrol. Tapi di samping itu, TG juga terbukti bahwa kalau tinggi dia menyebabkan bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di kemudian hari. Jadi sebetulnya kita harus mengontrol secara bersamaan, secara sinergis. Jadi untuk LDL-nya diturunin, untuk TG-nya juga diturunin. Bisa dengan pola gaya hidup atau minum obat teratur. Yang paling penting adalah kita punya plak itu stabil. Karena kalau plaknya tidak stabil, itu bisa chaos. Karena bisa seperti gunung meletus yang tadi saya terangkan. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya ada sakit jantung, ada penyumbatan, mau sekecil apapun LDL, obatnya jangan diberhentikan. Karena tujuannya kita bukan hanya menurunkan kolesterolnya lagi, LDL terutama, tapi yang paling penting adalah menstabilkan plaknya itu.
Karena kalau plaknya itu pecah, udah itu katastrofik ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tentang agregasi platelet. Ini sering sekali, banyak sekali diperiksakan oleh orang-orang sekarang semenjak zaman Covid juga ya. Jadi hiperagregasi itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang paling seringnya ada merokok. Merokok juga akan menyebabkan hiperagregasi dari platelet. Memang ada beberapa penyakit seperti esensial trombositosis, itu juga memang ada kelainan darahnya. Lalu apakah perlu sampai kita minum obat pengencer darah? Nah, ini dari yang saya baca ya, sama sepengetahuan saya, sampai sekarang itu pemberian aspirin clopidogrel, obat anti sumbatan, pembuluh darah atau pengencer, kalau kita gunakan sebagai pencegahan utama, jadi pencegahan utama tuh pencegahan yang bahwa kita belum ada sakit, tapi kita udah minum obat duluan nih, ternyata tidak terlalu bermanfaat. Nah, makanya kalau biasanya saya lebih suka kalau memang tidak terbukti ada penyumbatan, tidak perlu obat antiplatelet. Nah, jadi sampai sekarang juga harus dibuktikan bahwa kalau pasien dengan peningkatan agregasi platelet akan menyebabkan sakit jantung. Nah, apakah ada trialnya? Ya, penelitiannya belum ada. Yang pasti kalau penggunaan clopidogrel atau aspirin, obat anti penyumbatan darah dipakai sebagai prevensi primer pencegahan pertama, itu manfaatnya tidak banyak. Karena kita perlu ketahui obat-obat seperti ini juga memiliki efek samping. Contohnya perdarahan lambung yang paling sering. Jadi kita harus menimbang-nimbang antara benefit dan resiko kalau kita minum obat. Ya, oke, kok ada yang udah cukup jelas ya? Gimana Bapak, udah cukup jelas apa ada yang mau tanyakan kembali? Boleh satu lagi ya. Dok, kesimpulan yang tadi ya, yang dokter kasih tahu tentang obat pengencer darah itu tidak perlu diminum. Apakah begini dari pasien nanti akan ada kekhawatiran, aduh satu kali mungkin bisa terjadi jadi karena agregasinya itu udah terbukti ya secara lab, apakah nanti bisa jadi suatu saat amit-amit menyumbat gitu dok? Ya memang itulah kenapa kita di dalam kedokteran itu semuanya itu harus dibuktikan melalui penelitian. Jadi sebelum ada penelitian yang established, kita sebenarnya jadi dokter itu tidak bisa memberikan kepada pasien berdasarkan logika kita. Banyak sekali yang saya tangkap bahwa oh ini kan obat pengencer darah, saya kan ini hiperagregasi harusnya bermanfaat, tapi belum tentu pada saat penelitiannya gitu. Nah, kalau kita sebagai dokter sebenarnya kita tuh diajarkan untuk memberikan terapi kepada pasien itu berdasarkan evidence base. Jadi suatu obat atau suatu tindakan yang sudah diuji cobakan di puluhan ribu orang dan hasilnya udah jelas, baru bisa saya rekomendasikan ke pasien-pasien saya. Apabila memang hasilnya belum terlalu jelas, saya enggan untuk memberikan terapi, karena kembali dalam kita meminum obat pun ada risk and benefitnya, ada efek samping, ada keuntungan. Apakah efek sampingnya lebih banyak dari keuntungan? Itulah yang harus dibuktikan berdasarkan penelitian. Ya, itu kok. Cukup Bapak untuk jawaban dokternya. Cukup. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya ya. Barangkali dari sebelah sana yang mau bertanya lagi Ibu, boleh. Siang dok, saya mau nanya, saya kan nama saya Lili, LDL saya sama kolesterol total tinggi, kan saya udah minum obat tuh selama 2 bulan, udah normal. Terus katanya dok, ada saya kenalan kan dokter katanya nggak usah minum lagi kalau udah normal, bener nggak dok? Sama ini dok, ada satu lagi pertanyaan, kan katanya kalau jantung tuh kan bisa ciri-cirinya tangan sebelah kiri sering pegel gitu. Terus saya tuh udah seminggu lebih tuh suka pegel gitu. Jadi takut juga gitu. Udah di EKG hasilnya bagus. Ya. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ini kan contoh yang real ya. Bahwa ini kolesterol LDL-nya tinggi ya. Kalau boleh tahu tingginya seberapa ya? Totalnya 253, LDL-nya 150-an. Oke. Apakah ada darah tinggi? Enggak ada. Oke, kalau misalnya diabetes enggak ya? Enggak.
Enggak, merokok juga enggak ya? Enggak. Faktor turunan juga enggak ada ya? Enggak, cuman saya ada hipotiroid. Oh, hipotiroid. Oke. Jadi ini sebenarnya kasus yang kalau saya lihat Ci ini nggak punya faktor resiko lain selain kolesterol. Nah, ini kan masih muda juga ya. Jadi yang diharapkan adalah kolesterolnya itu di bawah 120 karena masih muda. Total kolesterolnya harus di bawah 200. Berapa? Oh, 60. Kelihatannya masih. Oke, kalau misalnya dengan usia 60, kalau kita lebih ingin menjaga kolesterol LDL-nya kalau bisa di bawah 100, itu lebih baik ya. Nah, lalu yang sering terjadi kan sebenarnya apakah obat ini dilanjutkan atau harus di stop nih? Karena orang itu enggan sekali untuk minum obat, apalagi kalau dibilang obatnya seumur hidup. Nah, LDL, kolesterol, gula itu tuh adalah mencerminkan fungsi metabolisme tubuh kita. Yang awalnya itu ada biasanya tuh kan kalau Ci minum obat kan pasti turun tuh, ya kan? Kalau obatnya di stop, saya rasa akan naik lagi. Jadi kalau buat saya, kalau memang udah memiliki faktor resiko, saya akan anjurkan ke pasien untuk minum obat teratur seterusnya. Karena yang saya lihat adalah resiko terjadi sakit jantungnya itu jauh lebih berbahaya daripada Ci minum obat kolesterol. Obat kolesterol itu efek sampingnya nyaris sedikit sekali. Sedangkan kalau misalnya tidak kita jaga, resiko jantungnya malahan tinggi sekali. Bahkan sekali lagi kolesterol itu tidak bergejala. Kalau bergejala nanti kalau jantungnya udah ada penyumbatan, nah baru ada gejala, itu udah terlambat. Yang harusnya kita bisa kontrol dengan sederhana, malahan kita akan menjadi lebih kompleks. Nah lalu yang berikutnya tangannya nih agak pegal-pegal tangan kiri. Nah sebetulnya kalau yang saya anjurkan memang kita tidak boleh menganggap remeh gejala sekecil apapun. Memang pegal tangan kiri itu bisa banyak Ci. Bisa cuma dari otot, bisa karena kita kerja, bisa posisi salah tidur, ya. Tapi bisa di screening kayak gini. Ini keluhannya sering timbul kalau saya habis kerja atau enggak nih? Hah? Apa? Tiap hari, oke. Nah, kalau misalnya udah dilakukan pemeriksaan EKG, pasti normal kemungkinan besar saya yakin. Karena EKG itu digunakan pemeriksaannya kalau orang lagi nyeri dada banget atau memang pernah serangan jantung, baru kelihatan ada perubahan EKG. Nah, pemeriksaan sederhana yang bisa saya sarankan adalah treadmill test. Treadmill test jadi dipasang EKG, lalu jantungnya kita akan usahakan sampai 85% sampai 90% kerja maksimal. Ketika jantung itu kerjanya lebih maksimal daripada istirahat, baru kita bisa lihat EKG-nya. Apakah ada kekurangan oksigen atau enggak. Nah dari situ baru kita bisa lihat ini ada kecenderungan ke arah jantung koroner atau enggak. Meskipun keluhannya sama pegel di tangan kiri gitu. Jadi kalau boleh saya sarankan mungkin treadmill test saja gitu. Sederhana. Makasih dok. Ya makasih. Tapi Kak, kalau saya olahraga seminggu kan 4 kali tapi nggak apa-apa. Nah betul, karena gini orang kalau olahraga itu akan membatasi dirinya kalau lagi capek. Kalau olahraga capek tentu berhenti kan, pasti kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kayak kemarin aja kita ada event Pocari Sweat maraton. Itu sering yang kemarin meninggal itu pasti sering maraton. Saya nggak mungkin, saya kalau udah ikut maraton pasti sering. Kenapa dia tiba-tiba bisa meninggal? Karena itu dia tidak tahu kapasitas maksimal jantungnya itu kerjanya sampai mana. Nah, ketika nanti dipaksakan, baru nanti akan muncul. Nah, kalau misalnya kembali, dok saya kan udah biasa olahraga nih, nggak ada apa-apa. Nah, sekali lagi itu tidak menjadi parameter, gitu. Jadi paling bagus karena pemeriksaannya sederhana, cukup di treadmill. Setelah dari pemeriksaan itu kita bisa mendapat kesimpulan yang jelas gitu. Itu lebih menurut saya lebih wise. Ya. Ya, makasih dok. Ya, makasih. Mungkin baiknya di medical check up nggak sih dok? Iya sih. Keseluruhan gitu ya? Iya, kalau sebetulnya medical check up itu buat saya sih menjadi penting ya, apalagi kalau kita udah usia laki-laki di atas 40 atau wanita di atas 50 atau udah mulai memasuki menopause. Karena tujuannya sih yaitu
sebetulnya dengan cara yang sederhana kita bisa mencegah sesuatu yang lebih berat terjadi. Memang kadang yang susah itu adalah niat kita sih untuk melakukan medical check up. Malahan ada beberapa pasien yang nggak mau di medical check up, takutnya kenapa? Malah nanti takut ketahuan ada apa-apa gitu. Padahal sebetulnya yang benar tuh kita harusnya lebih takut kalau kita ada apa-apa nggak tahu gitu. Alangkah lebih baiknya kita tahu sehingga kita bisa mencegah gitu. Itu sih. Jadi kalau memang medical check up itu ya pentingnya perlu. Dok ya sebenarnya ya. Nah di kita juga di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta ada paketan medical check up dengan complete treatmentnya juga ada Ibu. Dikonsultasikan langsung dengan dokter spesialis jantungnya juga dengan Dr. Johan, salah satu dokter andalan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta. Barangkali mau tanya-tanya boleh langsung datang ke booth kami Ibu. Silakan barangkali yang mau bertanya lagi mengenai kesehatan jantungnya, Bapak Ibu di sebelah sini. Ada yang mau bertanya? Konsultasi gratis bersama Dr. Johan, kapan lagi coba? Bapak ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup mungkin ya untuk pemaparan Dr. Johan yang sudah tadi disampaikan. Kami informasikan sekali lagi untuk Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta, barangkali ada yang belum tahu. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta itu adalah rumah sakit jantung pertama di Kota Bandung, terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 581 di depan Carrefour Kiara Condong. Yang sekarang ada 5 dokter spesialis jantung di rumah sakit jantung kita dan 1 dokter subspesialis. Ada banyak macam selain dokter spesialis jantung juga kita ada dokter spesialis penyakit dalam, neurologi, rehabilitasi medik dan bedah toraks dan lainnya. Baik, langsung aja Bapak. Tadi kita ada pertanyaan Pak, kayaknya langsung dibagikan aja gimmicknya mungkin ya Pak? Boleh. Boleh. Ini kita langsung membagikan atau? Cuman 2 ya tadi yang bertanya, sayang sekali kesempatan untuk bertanya dengan dokter spesialis jantungnya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin ya Pak. Siap, langsung dibagikan. Boleh, langsung dikasihkan saja. Siap. Baik, terima kasih banyak. Ibu. Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya, semoga sehat selalu ya Pak ya. Oke. Ibu ya. Satu lagi Ibu, betul. Ibu silakan, terima kasih banyak, sehat selalu Ibu. Ibu mohon berkenan barangkali dan Bapak boleh datang ke sini dulu, buat difoto dulu mungkin kita ya. mau difoto sama dokter yang cakep ini ya. Sama bapaknya ya. Juga dong yang cucok M. Izin ya Ibu foto. Naik silahkan, Bapak silahkan. Boleh dibawa goodie bag-nya Ibu, Bapak? Iya. Jadi kelihatan ini spesial. Paramarta loh gitu ya. Gitu ya. Oke, silakan kita foto dulu ya. Mbak juga silakan. Boleh sama Bapak sekalian. Oh oke, kalau iya gitu dong. ya. Kapan lagi foto sama MC kapan lagi sama dokter? Jujur saya pengen lebih kenal, pengen lebih. Kadir Kasep, ini sobat saya. Oh iya, bestie sepertinya ya. Di tengah kayaknya Dok emang. Iya dong. Iya, jagoannya ini kojonya. Ya, ininya dikedepanin atau dari Paramarta. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya. Semoga bermanfaat yang setelah disampaikan oleh Dr. Johan. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya lemparkan lagi aja kepada Bapak. Oke, Dr. Johan. Ya. Barangkali bukan terakhir Mas ya. Dok, nasihat buat kita Dok sekali lagi bisa disimpulkan apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga jantung kita? Silakan Dok. Oke. Jadi yang saya bisa simpulkan dan saya tidak berhenti-berhentinya untuk memberikan edukasi. Meskipun saya dokter jantung nih ya, jadi saya juga sebenarnya pengennya tuh masyarakat seluruh tuh banyaknya sembuh, sehat ya kan. Nah untuk mengurangi kejadian jantung itu sebenarnya perlu usaha tidak hanya dari dokternya, tapi pengertian dari masyarakat Bapak Ibu semua. Nah sebenarnya penyakit jantung yang penyebab kematian terutama itu karena penyakit jantung koroner sebetulnya bisa dicegah dan caranya tuh harus mulai dari diri kita. Kita harus kenali kita mempunyai faktor resiko apa, apakah itu merokok, kalau merokok ya berhenti merokok. Kalau misalnya kita punya diabetes, kontrollah dengan benar. Kalau kita punya penyakit kolesterol yang tinggi, kontrol dengan benar, dan juga darah tinggi itu yang paling sering. Jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai mindset yang benar, ya kita berharap justru di kemudian hari jantung itu akan tetap terjaga supaya tetap sehat gitu loh. Oke, siap. Ya. Dok,
ini ada titipan pertanyaan nih, ada dari sahabat saya. Ibu Mamang tuh apa ya? Pamannya sudah di ring 2. Terus kata dokter setelah dicek harus tambah ring lagi. Emang seberapa banyak sih ringnya, Dok? Oke, ini sering sekali ya. Banyak pasien yang sekarang itu trennya penyakit jantung tuh dipasang ring ya. Jadi harus kita lihat konteksnya. Karena tidak semua penyakit jantung koroner itu bisa diselesaikan dengan pemasangan ring. Itu yang harus di mindset yang baru di masyarakat awam. Karena kalau pada zaman dahulu mungkin 10 tahun yang lalu penelitiannya belum beres. Jadi banyak sekali yang penyumbatan 70% tidak ada keluhan, dipasang ring segala macam. Nah, ternyata setelah diteliti yang perlu dipasang ring itu hanya sebagian pasien yang mengalami jantung koroner. Jadi seperti kalau misalnya tadi ada pasien, "Dok, perlu nggak saya dipasang ring lagi?" Padahal saya udah dipasang ring ada nih. ringnya. Jadi yang pertama yang harus dilihat adalah pasiennya ada keluhan nggak? Kalau nggak ada keluhan, masa pasien yang tidak ada keluhan kita membuat menjadi tidak lebih ada keluhan? Itu kan tidak mungkin. Kan biar cuan. Oh jangan, karena Enggak gitu Pak. karena kan kita kan nanti harus dipertanggungjawabkan semua tindakan kita. Sama yang di atas juga ya, Dok, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada keluhan, kita udah bisa merunut bahwa pasien ini bisa jadi tidak perlu dipasang ring. Oke. Nah, tapi ada kemungkinan kedua. "Dok, saya mau mencegah supaya saya jangan sampai kena serangan jantung nih." Nah, lalu bagaimana yang bisa menyebabkan serangan jantung yang sangat riskan itu kalau penyumbatannya 90%. Jadi kalau udah penyumbatannya 90%, itu tidak ada keluhan sekalipun, itu memang ada tempatnya untuk dilakukan pemasangan ring. Gitu. Nah, lalu yang sering terjadi di masyarakat juga ini, "Dok, saya ada 2 penyumbatan. Boleh nggak saya pasang ringnya 1 dulu?" Nah, itu juga sering. Nah, boleh nggak, Dok? Nah, yang dianjurkan itu adalah kalau kita memang ada keluhan dan mau dilakukan tindakan, kita tidak boleh menyisakan ada penyumbatan lagi. Betul. Entah itu pemilihannya dipasang ring atau di bypass. Betul. Nah, itu dikembalikan lagi kepada pasien. Mana yang mau dipilih sama pasien. Iya. Nah, jadi sekali lagi tidak semua penyakit jantung koroner itu ditreat dengan pemasangan ring. Gitu. Iya. Ya. Setuju. Makanya ibu bapak cari dokter yang benar ya. Ini dokter Johan sudah dilibatkan di medical fair, sudah terbukti nggak mata duitan. Betul. Tapi tetap butuh duit lah, Dok ya. Tetap ya gitu berdasarkan sains. Pertanyaan terakhir dari dari para Marta, terima BPJS nggak nih? Oh iya, kita sudah menerima pasien rawat jalan dan rawat inap untuk peserta BPJS. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, jika ada yang BPJS boleh langsung aja bawa surat rujukan dari Paskes pertama dari klinik. Dari klinik atau puskesmas terdekat. Nanti kalau misalnya ada kendala, banyak banget pasien yang datang ternyata premi nih si BPJS-nya, tenang aja, nanti pegawai kami bakal membantu Bapak agar cepat untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah para Marta. Jadi tunggu apa lagi ya? Sebenarnya sekarang tuh Dok, nggak cuman orang tua aja nggak sih Dok yang terkena penyakit serangan jantung, anak muda juga harusnya lebih aware nggak sih tentang kesehatan jantung ya kan? Ya betul sekali. Jadi sekarang kalau saya setelah berpraktek kurang lebih dari 7 tahun ya. Jadi memang ada shifting dari yang dulunya serangan jantung itu pada usia di atas 65. Sekarang bahkan ada beberapa pasien yang kurang dari 30. Bahkan pasien termuda yang pernah saya tangani mengalami serangan jantung dan jantungnya berhenti dan hampir meninggal, itu tuh usia berapa coba? 23. 23 tahun? 23 tahun. Dia perokok berat, 23 tahun dia terkena serangan jantung. Untungnya pasiennya selamat. Berkat dari dokter? Enggak. Oh gitu. Kita kan kerja sama tim dan yang di atas yang menentukan. Iya.
Oh iya, informasi lainnya dok ya, selain BPJS juga kita sudah bergabung bersama asuransi-asuransi lain, swasta lainnya. Jadi untuk tindakan-tindakan sudah bisa di-cover oleh asuransi, sedangkan untuk BPJS kita masih dalam proses. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya asuransi boleh digunakan, jika untuk medical check up juga bisa. Boleh. Lagi mungkin Bapak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Dokter sudah cukup? Oke. Mungkin terakhir ada kata-kata mutiara mungkin atau ada pantun dari dokter gitu? Enggak lah, saya nggak biasa berpantun. Iya. Nggak ada. Makasih aja. Jantung hati gitu nggak ada dok? Nggak ada. Lalu. Baik, dokter terima kasih Mbak terima kasih dan juga ada sedikit tanda penghargaan kami dari panitia. Mohon berkenan Dokter Johan untuk bisa menerima. Mbak tunggu saya di sini. Saya mau kasih ini biar nggak haus. Setelah ini kita foto bareng ya. Jadi datanglah bersama dengan Dokter Johan. Yuk kita foto bareng dong. Saya juga. Oh ya sudah. Oke, izin foto dulu. Baik hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Johan dari Rumah Sakit Paramarta dan silahkan berkonsultasi. Sekali lagi tadi masuk akal ya. Buat apa di ring kalau nggak perlu di ring gitu ya. Buat apa harus menambah beban kalau kita juga bisa mencoba untuk lebih baik lagi.